Iman yang menyelamatkan. Haleluya. Apa tema kita Bapak Ibu Saudara? Iman yang menyelamatkan, Saudara. Nah, kalau ada iman yang menyelamatkan, berarti ada iman yang tidak bisa menyelamatkan juga. Iya Pak, ya Bapak Ibu. Nah, pagi ini kita mau belajar apa itu iman yang menyelamatkan kita, apa itu iman yang tidak bisa menyelamatkan kita. Nah, ini penting sekali Saudara dalam hidup kita ini, Saudara. Karena Yesus, Saudara, mau Saudara dan saya, bukan hanya menjadi orang yang beragama. Karena agama tidak bisa menyelamatkan kita. Haleluya. Tidak ada ayatnya di dalam Alkitab dan tidak pernah Yesus katakan agamamu lah yang menyelamatkanmu, ataupun kebaikanmu yang menyelamatkanmu, ataupun uangmu, ataupun kekayaanmu yang menyelamatkanmu. Tidak pernah Yesus mengatakan hal ini. Tapi berkali-kali di dalam Alkitab, Yesus ketemu orang-orang yang sakit, yang punya masalah. Yesus selalu katakan, imanmu lah yang menyelamatkanmu, Saudara. Jadi oleh sebab itu pagi ini, Saudara, penting sekali Saudara dan saya, kita hari-hari ini harus memiliki iman yang seperti ini. Iya Pak, iya. Karena hari ini Saudara, orang berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing Saudara dari virus COVID-19 ini, Saudara. Nah, oleh sebab itu Saudara, waktu saya baca ayat ini, saya mendapat sesuatu dari Tuhan. Oh iya ya, luar biasa sekali. Tuhan katakan selalu imanmu lah yang menyelamatkanmu, Saudara. Luar biasa, Saudara. Nah, kita lihat dulu satu kebenaran firman Tuhan, satu ayat di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama ayat ini, Saudara. Ya, 1, 2, 3. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni, Saudara. Luar biasa, Saudara, dahsyatnya kalau Saudara dan saya sungguh-sungguh memiliki iman kepada Tuhan, Saudara. Doa Saudara kalau lahir dari iman, itu doa yang berkuasa, Saudara, yang dapat menyelamatkan Saudara dan saya, dan bahkan Saudara membebaskan Saudara dari segala dosa dan kesalahan kita. Haleluya. Jadi bukan doa yang lahir dari kata-kata yang panjang ataupun kata-kata yang bagus. Tidak, Saudara. Tuhan katakan doa yang lahir dari iman itulah yang menyelamatkan orang yang sakit. Haleluya. Bukan doa pendeta yang terkenal, tapi doa orang yang lahir dari iman. Itulah yang dapat menyelamatkan Saudara dan saya. Hari ini Saudara perlu keselamatan apapun. Saya tidak tahu apa yang Saudara perlu, keselamatan apa. Mungkin keuangan, mungkin pekerjaanmu, Saudara, mungkin kesehatanmu, mungkin untuk anak-anakmu, untuk suamimu. Kalau hari ini engkau percaya, engkau doa yang lahir dari iman, itu dapat menyelamatkan keluargamu, sakit penyakitmu. Amin. Haleluya. Luar biasa, Saudara. Doa yang lahir dari iman, bukan doa seorang pendeta yang hebat. Halo. Saudara bisa lakukan itu. Kita bisa lakukan. Amin. Yang penting kita lakukannya dengan iman. Makanya kalau disuruh doa, jangan bilang gak bisa Pak, doa susah, gak tahu caranya, kata-katanya mau bilang apa. Enggak. Kau doa aja dari iman yang percaya, dari iman yang lahir dari iman yang percaya. Amin. Amin. Saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Saudara dan saya, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa, Saudara. Masalahnya kadang-kadang kita kurang percaya
akan yakin akan firman Tuhan. Tapi hari ini saya mau saudara dan saya sungguh-sungguh kita butuh iman yang dapat menyelamatkan. Amin. Nah, kita kembali dulu, apa artinya iman? Kita lihat dulu saudara, Ibrani pasal 11 ayat pertama. Ini sering sekali dibahas saudara, tapi saya mau kembali sedikit dulu tentang iman. Apa artinya iman saudara? Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini artinya iman yang sesungguhnya. Ada dua kata yang saudara harus perhatikan di ayat ini. Iman dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala yang belum kita lihat saudara. Tapi kita mengharapkan. Artinya saudara, iman adalah ada kata dua kata yang saudara harus ingat, yaitu iman adalah dasar dan pengharapan. Jadi kalau saudara punya iman, saudara punya dasar untuk berharap apapun yang saudara harapin hari ini. Haleluya. Nah, kalau saudara punya iman, saudara punya dasar untuk mengharap janji-janji Tuhan. Saudara bisa berharap dan mengklaim janji-janji Tuhan. Itulah iman. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Saudara hari ini saudara bisa duduk dengan tenang di tempat ini. Saudara nggak takut, saudara nggak gelisah. Karena saudara tahu, saudara duduk di bangku yang ada dasarnya lantai ini bagus, kuat. Betul? Makanya kita nggak takut saudara. Nah, hari ini saudara, kalau kita sungguh punya iman, ada saudara punya dasar dan saudara bisa berharap akan janji-janji Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara harus bersemangat menjadi orang, menjadi Kristen, orang yang luar biasa. Saya katakan, kita bukan orang sembarangan. Amin. Saudara sungguh-sungguh punya dasar dan punya harapan untuk masa depanmu. Kalau kau punya iman. Hai anak-anak muda, jangan takut akan masa depan. Amin. Jangan khawatir akan hidup ini, saudara. Kalau kau sungguh-sungguh punya iman, ada dasar dan ada harapan. Haleluya. Yang dapat menyelamatkan kita. Saya mau beri contoh di dalam Alkitab. Berapa kali Yesus katakan kepada orang-orang yang sakit, ya? Saya ambil 4 contoh aja di dalam Alkitab. Kita lihat Markus pasal 5 dulu, ayat 34. Ini contoh yang pertama. Markus pasal 5 ayat 34. Tolong ditampilkan ayatnya. Maka katanya, yang besar yaitu Yesus kepada perempuan itu, yaitu perempuan yang pendarahan 12 tahun ini, saudara. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu, saudara. Haleluya. Yesus katakan kepada perempuan yang pendarahan 12 tahun ini, saudara, yang sudah tidak punya pengharapan, dia katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa, saudara. Karena Yesus selalu berkata, hai anakku, imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Kita lihat dulu sekali ayat yang kedua, Markus pasal 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, yaitu kepada Bartimius, seorang yang buta sejak lahir, saudara. Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu apa? Telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya, saudara. Yesus katakan kepada Bartimius yang buta sejak lahir, dia katakan, imanmu yang telah menyelamatkanmu, bukan agamamu, bukan kekayaanmu, bukan kepintaranmu, tetapi imanmu. Haleluya. Kita lihat lagi dulu di dalam Lukas pasal yang ke-7
ayat yang ke-50. Tolong ditampilkan. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, yaitu perempuan yang berdosa, yang mengurapi kaki Yesus di rumah Simon, saudara. Yesus katakan kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Luar biasa, saudara. Kita lihat contoh yang terakhir di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-19. Lukas 17 ayat 19. Tolong tampilkan. Kenapa rusak? Oke, Pak Adi tolong bacain. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, ini Tuhan menyatakan kepada 10 orang yang sakit kusta, saudara, ya, yang datang minta Tuhan tolong dia. 10 orang disuruh Tuhan pergi, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. 10 orang dalam perjalanan pergi, saudara, untuk mau menghadapi imam, saudara. Ya, zaman itu kalau orang kusta tidak boleh ketemu dengan imam. Mereka akan diasingkan, mereka akan dibinasakan kalau ketemu dengan imam. Tapi Tuhan suruh mereka bertemu dengan imam. Perlihatkan dirimu, saudara. 10 orang di dalam perjalanan mau pergi ketemu dengan imam. Di tengah perjalanan semua sakit kusta 10 orang ini sembuh. Ya, ada 1 orang saja yang kembali kepada Yesus. Dia menyembah dan dia bersyukur kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidupnya, saudara. Nah, Yesus katakan kepada 1 orang ini, ya, bangun, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, saudara. Nah, berkali-kali Tuhan katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan imanmu telah menyembuhkan, tapi imanmu telah menyelamatkanmu, saudara. Nah, saudara, kita lihat. Saya mau saudara perhatikan, saudara. Apa sih fokus Tuhan daripada saudara dan saya? Nah, Tuhan mau saudara dan saya, hidup kita, jangan fokus iman kita hanya kepada mujizat ataupun kesembuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya fokus iman kita yaitu untuk apa? Keselamatan yang kekal itu jauh lebih penting daripada kesembuhan dan mujizat. Halo. Makanya Yesus katakan berkali-kali, imanmu telah menyelamatkan engkau, bukan imanmu telah menyembuhkan. Kita lihat 10 orang ini yang disembuhkan, saudara. 9 orang lupa kepada Tuhan, tidak kembali lagi kepada Tuhan. Cuma 1 orang, saudara, yang kembali kepada Tuhan, saudara. Tuhan mau, saudara, fokus hidup kita, iman kita, bukan hanya pada kesembuhan dan mujizat yang sementara ini. Tuhan mau saudara memiliki iman yang fokus ya kepada keselamatan yang kekal. Itu jauh lebih penting. Amin. Halo. Nah, saudara, hari ini orang begitu sibuk, saudara, termasuk pemimpin-pemimpin dunia, saudara. Mereka bagaimana berusaha untuk bisa menyelamatkan negaranya dari virus COVID, betul? Mereka mencari obat, mencari vaksin, ingin membeli segala macam dilakukan. Tujuannya untuk apa? Menyembuhkan, supaya kita tidak kena virus COVID. Tapi hari ini saudara dan saya, percayalah, imanmu lebih hebat daripada apa, saudara? Namanya itu vaksin ataupun obat untuk apa? Anti daripada virus COVID-19. Iman saudara lebih hebat dan iman kita lebih hebat yang dapat menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Tuhan tidak pernah bilang obatmu yang akan menyelamatkan engkau. Obatmu tidak. Tuhan bilang imanmu yang menyelamatkan. Amin, saudara. Oleh sebab itu jangan khawatir, jangan takut.
Haleluya. Saudara, mari fokus hidup kita bukan hanya pada mujizat dan kesembuhan saja, tapi fokus kita kepada kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal. Itu jauh lebih penting. Amin. Saudara, kalau saudara disembuhkan Tuhan hari ini, misalnya yang orang sakit COVID ini bisa disembuhkan oleh dokter, oleh rumah sakit, oleh obat, apakah orang yang sudah disembuhkan itu nggak akan mati? Dia akan hidup selamanya? Pasti satu hari akan mati juga, betul kan? Pasti akan meninggal, betul? Jadi makanya Tuhan mau saudara dan saya itu jangan hanya fokus pada kesembuhan dan mujizat, tapi kepada keselamatan yang kekal. Itu jauh lebih penting, saudara. Amin. Saudara, hanya kita beriman kepada Tuhan, kita akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Amin. Tidak ada keselamatan yang kekal, tidak ada jalan kehidupan yang kekal kecuali saudara dan saya beriman dan percaya kepada Yesus Tuhan. Itulah menjamin keselamatan yang kekal. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Hanya itu, saudara, yang bisa menyelamatkan saudara dan saya hari ini sampai kepada kekekalan. Hanya iman kita, bukan agama kita, bukan gereja kita, bukan pendeta kita, bukan presiden kita, tapi iman saudara dan saya pada Tuhan kita. Haleluya. Fokus pada Tuhan hari ini iman kita untuk mendapatkan keselamatan yang kekal. Saudara, kalau dapat mujizat, saudara disembuhkan, saudara juga bisa meninggal nanti, betul. Kalau iman kita hanya fokus kepada mujizat dan berkat, saudara, betapa saudara Tuhan marah. Makanya Tuhan marah. Tuhan seringkali katakan kepada mereka ini, imanmu telah menyelamatkanmu, bukan menyembuhkan. Saudara, kita lihat 10 orang kusta yang disembuhkan, saudara, cuma 1 yang kembali kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang, imanmu menyelamatkan engkau. Nah, saudara, Bartimeus setelah disembuhkan, dia mengikuti Tuhan dalam perjalanannya, saudara. Ini yang paling penting, saudara. Setelah saudara mendapat mujizat, saudara, iman saudara tetap berfokus kepada Tuhan, kepada kehidupan dan keselamatan yang kekal. Haleluya. Banyak orang sudah diberkati, ditolong Tuhan, sudah nggak ikut Tuhan. Di sini nggak ada. Ini jemaat yang begini belum pernah dilihat. Amin. Diberkati nggak diberkati, tetap ikut Tuhan, tetap punya iman kepada Tuhan. Amin. Itu fokus hidup kita, supaya Bapak Ibu nggak pernah akan menjadi orang kecewa kepada Tuhan. Kalau itu fokus hidup kita, saudara. Keselamatan yang kekal itu jauh lebih penting, saudara, daripada kesembuhan dan mujizat. Halo. Tapi banyak orang bilang, aku kalau ikut Tuhan gak diberkati, gak mau ikut Tuhan. Sama aja, saudara, orang sekarang beriman kepada Tuhan kayak orang beriman ke Gunung Kawi, hanya mencari kekayaan, mencari pertolongan. Gak salah saudara beriman kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat kekayaan. Tapi Tuhan gak pernah bilang, saudara, Tuhan mengajar saudara yang pertama, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Artinya fokus kita pada Tuhan dulu, iman kita. Iya Pak, iya. Jangan dibolak-balik, saudara. Mari hari ini fokus kita selalu kepada Tuhan. Mujizat pasti mengikutinya. Virus COVID tidak akan ada di dalam hidup kita. Amin. Kayaknya saudara nggak yakin ini. Penting, saudara. Nah, kita lihat sekarang hari ini Yakobus pasal 2 ayat 14. Kita lihat iman yang tidak menyelamatkan. Yakobus katakan, Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Kita baca aja ya satu perikop ini. Halo? Ya, Bapak Ibu, kita baca sama-sama ya. Karena iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman. Oke, kita baca sama-sama mulai 14 sampai ayat 26. 1, 2, 3. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tanda tanya. Terus ayat 15. Jika
seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakan kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Terus, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya, ingat, hakikatnya adalah mati, dia bilang. Terus, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun juga, ingat, setan pun percaya bahwa percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan percaya bahwa hanya ada satu Tuhan Yesus, setan gemetar. Tapi kita nggak pernah gemetar dengan Tuhan kita, ya. Kita gemetarnya sama setan. Jangan dibolak-balik. Setan aja gemetar sama Tuhan kita. Dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar, satu-satunya Tuhan yang berkuasa, Anak Allah yang Maha Tinggi. Oke, kita lihat lagi. Terus, hai manusia yang berbaik, maukah kamu mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Terus, bukankah Abraham, dikasih contoh, bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ayo, nggak tambah semangat ini bacanya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan apa? Perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi apa? Sempurna. Dengan jalan demikian, kenapa nas yang mengatakan, lalu percaya Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut apa? Sahabat Allah. Terus, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena apa? Perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Terus, dan bukankah demikian juga Rahab? Ini contoh lagi. Pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa apa? Perbuatan adalah mati. Nah, ini iman yang tidak menyelamatkan. Ya saudara, iman yang tidak menyelamatkan yaitu iman yang tanpa action, yang tidak ada disertai dengan perbuatan. Bapak Ibu jangan salah, keselamatan yang kita dapat itu hanya fokus kepada iman percaya kepada Tuhan. Kita diselamatkan, pasti itu titik, tidak ada embel-embelnya. Tapi setelah kita mendapatkan keselamatan karena anugerah Tuhan, karena itu pemberian Tuhan saudara dengan cuma-cuma saudara, kita tidak bisa berhenti sampai di situ. Iya kan? Iman kita mau jadi sempurna, iman kita mau terus dapat menyelamatkan kita, harus disertai dengan apa? Perbuatan. Jadi Bapak Ibu jangan kita ngomong kita beriman, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita ini orang yang beriman. Itu namanya iman yang mati, iman yang kosong yang tidak bisa menyelamatkan saudara dan saya. Jadi saudara dan saya, saudara harus mengerti setelah kita diselamatkan, ada tanggung jawab saudara dan saya untuk hidup di dalam, berjalan di dalam iman yang kita yakini di dalam Yesus, ya Tuhan kita, dengan apa? Cara apa? Perbuatan-perbuatan kita. Iya Pak, iya. Bagaimana orang bisa mengenal saudara dengan perbuatan saudara? Itu yang menunjukkan bagaimana saudara orang yang beriman kepada Tuhan ataupun tidak. Dengan cara saudara melakukan hidup saudara, dengan cara saudara berkata, itulah yang menunjukkan iman kita. Betul nggak? Jelas sekali Tuhan bilang kepada Matius pasal 7 ayat 23, bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah.
Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dia yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Betul apa enggak, saudara? Kalau saudara lihat ayat sebelumnya, ayat yang 20, saudara 17, 14 itu, pohon itu dikenal dari apa? Buahnya. Jadi saudara kalau dikenal oleh beriman dari Tuhan, kepada Tuhan Yesus, dari apa? Perbuatan kita, dari perkataan kita, iya apa iya? Nah, ini iman yang tidak menyelamatkan. Aduh, kesian dia melihat orang ini susah banget. Ya udah, padahal kita bisa tolong dia, kita nggak mau. Kita bilang, selamat jalan ya, Tuhan memberkati kamu. Ini yang namanya iman kosong. Iman yang mati tidak disertai dengan perbuatan. Nah, saudara dan saya, kita lihat dulu Yakobus pasal 4 ayat 17. Nanti saya akan masuk ke poin, memang kita diselamatkan karena iman, saudara. Tapi saya mau tunjukkan dulu Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukan, ia apa? Berdosa. Biasa dosa itu karena perbuatan, tapi ini ada ayat yang dosa yang kita tidak lakukan itu berdosa. Saudara tahu berbuat baik, tapi saudara tidak melakukan, itu adalah dosa. Mari saudara, kita harus memiliki iman yang menyelamatkan. Amin. Di tengah-tengah kesulitan hari ini dunia, di bangsa kita, saudara harus bisa menunjukkan saudara orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dengan apa? Dengan perbuatan baik kita. Yesus katakan di Matius pasal 5, perbuatan baik kita mempermuliakan Bapa kita di surga. Halo, bukan doa yang panjang-panjang. Orang bisa melihat Bapa kita di surga dari perbuatan baik kita. Ini iman yang tidak menyelamatkan, saudara. Coba kita lihat lagi satu ayat. Kita lihat dulu Matius pasal 16 ayat yang ke-27. Matius 16 ayat 27. Kemudian datang ayat 17, 27. Nah, sebab anak manusia akan datang apa? Dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang apa? Menurut perbuatannya. Jadi saudara, perbuatan kita sangat menentukan saudara nanti mendapatkan sesuatu, betul nggak? Jadi saudara, nanti waktu Yesus datang kita akan diadili sesuai dengan apa? Perbuatan kita. Jadi kita nggak cukup hanya beriman kepada Tuhan, tapi tanpa perbuatan yang baik, saudara. Yesus bilang, aku mengasihi dunia ini. Di surga, Bapak dulu di surga bilang, aku sangat mengasihi dunia ini. Tapi Bapak di surga tidak mengutus Yesus ke dunia ini. Apakah betul Bapak mengasihi kita? Enggak kan, bohongan, betul. Iman yang kosong, perkataan yang mati, saudara. Tapi karena Bapak begitu mengasihi kita, Yohanes 3:16, Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus satu-satunya, datang ke dunia, mati di kayu salib, supaya saudara dan saya, kita diselamatkan. Coba lihat dulu Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-10, ayat 8 dan 9 dulu. Kita lihat. Saya katakan keselamatan itu hanya iman kepada Tuhan. Oke? Halo Bapak Ibu, ngerti ya? Keselamatan kita mutlak hanya dengan iman percaya. Nah, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah, itu anugerah Tuhan. Jadi keselamatan kita tidak bisa dapati dengan perbuatan baik kita, dengan amal ibadah kita, dengan apapun yang kita lakukan, tidak bisa. Keselamatan itu hanya dikerjakan oleh karena karya Kristus di kayu salib. Saudara dan saya hanya memiliki iman, percaya kepada Yesus Kristus, kita diselamatkan. Titik. Amin.
Itu cuma pemberian. Kita tidak bisa dapatkan dari luar Kristus. Coba lihat ayat 9. Makanya dia bilang kita nggak boleh sombong. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau keselamatan kita bisa bayar, kalau keselamatan kita bisa lakukan, saudara, dengan perbuatan baik kita mendapatkan keselamatan, saudara. Kita akan sombong. Iya apa iya? Kita menghina karya Kristus yang begitu luar biasa di kayu salib, saudara. Kita anggap perbuatan Kristus itu tidak berkuasa karena kita diselamatkan oleh perbuatan baik kita. Tidak bisa, saudara. Keselamatan itu hanya anugerah. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Jadi nggak ada yang boleh sombong kalau saudara diselamatkan. Amin. Amin. Itu semua apa? Pemberian Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua dari tempat ini semua pemberian Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa kalau saudara menyadari hal ini. Kita nggak boleh sombong. Kalau ada orang Kristen yang sombong, saya bingung, apalagi pendeta. Kalau sombong, saya bingung. Apa yang mau dia sombongin, saudara? Hidup itu cuma anugerah pemberian Tuhan. Kekayaan kita itu cuma anugerah pemberian Tuhan. Kepintaran kita, kecantikan kita itu cuma anugerah pemberian Tuhan. Pengetahuan kita, saudara, itu anugerah pemberian Tuhan. Nggak boleh kita memegahkan diri, nggak boleh sombong. Gerejamu boleh besar, nggak boleh pintar, luar biasa gerejamu diberkati. Itu anugerah pemberian Tuhan. Nggak ada boleh saudara sombongin. Kalau hari ini saya diberkati, itu pemberian Tuhan. Makanya kalau saudara menyadari hal ini, saudara akan komplain akan hidup kita, saudara. Kepada Tuhan, kita tahu itu semua anugerah pemberian Tuhan. Amin. Halo. Ada orang bangga, aku pendeta gereja ini. Wih, saudara, takut sekali aku melihat orang begitu. Betul, saudara. Saya dulu ketemu orang-orang, malah gimana melayani aku pendeta gereja ini, aku rasa sebut saya. Malah mereka bangga banget dengan titel mereka di gereja itu, gereja besar, kaya raya, terkenal luar biasa, pendetanya terkenal. Aduh, saya jadi iya ya, minder ya, kita ini siapa? Tapi saya bersyukur di hadapan Tuhan, kita ini semua sama. Amin. Sama kita di semua. Amin. Tidak ada yang lebih hebat, saudara. Itu semua pemberian.